Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini pada konten kali ini kita akan membuktikan eksperimen bahwasanya media peliharaan ikan gapi itu berpengaruh pada warna ikan gapi seperti itu. Jadi biar tidak menjadi komplain mungkin teman-teman yang membeli ikan yang mestinya warnanya gimana tapi jadinya gimana, karena media yang kalian gunakan atau yang kita gunakan itu memang sebetulnya berpengaruh pada warna ikan gapi. Nah, ini sebelumnya ini pingu yang saya sortir kemarin itu kan asalnya di wadah ini, dan PRTDE nya asalnya justru di wadah ini. Nah, ini baru saya pindah, bisa teman-teman lihat PRTDE nya itu cenderung warnanya badannya yang di atas itu gelap-gelap. Nah, yang di sini terang-terang. Di sini ada satu ekor yang awalnya gabung sama PRTDE, yakni yang ini. Yang ini loh, ya. Nah, kalau mungkin saya zoom. Nah, yang ini dia. Nah, ini. Oh, ini yang ini. Ininya dia kontras lebih gelap sendiri dibanding yang lain. Nah, itu tapi ini konten nantinya mau saya sambung setelah mungkin 1 atau 2 hari atau mungkin bisa 3 hari ketika ikan ini sudah gelap semua seperti itu. Dan ini bisa jadi malah mulai terang, tergantung air ininya nanti kalau semakin bening, ini kan airnya lagi hijau, air matang seperti itulah. Ini kan termasuk cenderung gelap airnya karena hijau. Nah, ini nantinya kalau memang dia membening, otomatis ya akan cenderung terang, cenderung putih, cenderung mengikuti backgroundnya yang putih ini. Nah, biasanya ikan itu PRTDE ini yang awalnya gelap dari sini, dia akan cenderung terang warnanya. Ya seperti ini juga. Ini juga warna ikannya itu pada bening-bening, bukan bening sih ya, cerah-cerah lah seperti itu. Nah, ini cerah. Nah, mestinya kan pingu kan badannya yang atas itu agak gelap seperti itu. Nah, nanti kita akan sambung sekaligus saya lanjutkan juga pembicaraan kenapa saya bilang media pemeliharaan ikan gapi itu sangat berpengaruh pada warna ikan gapi seperti itu. Ya, mungkin saya stop dulu, nanti kita lanjut ketika ikan ini sudah membuktikan bahwasanya warnanya akan menggelap seperti itu. Ya sebenarnya sudah ada contoh sih, nah seperti inilah. Nah, ini PRTDE ini benar-benar gelap nih warna badannya karena background hitam. Ini juga. Nah, makanya mungkin teman-teman pasti sering lah terjadi yang seperti ini. Ikan saya kok warnanya jadi gini, jadi gitu. Ya karena emang terpengaruh oleh wadah pemeliharaannya teman-teman sebetulnya. Nah, ini loh PRTDE koi ini sebelum dia ke wadah background hitam ini warna badannya nggak seperti ini. Nah, setelah dia di background hitam warnanya menghitam. Tapi nggak semua ikan gapi cenderung nanti warnanya akan menghitam, bukan sih, nggak seperti itu juga. Ya hanya terjadi di beberapa jenis seperti itu. Intinya warnanya itu kayak memekat atau semakin dark gitulah. Kalau merah biasanya merahnya bisa lebih merah gelap, terus kalau warnanya kuning umpamanya itu bisa kuningnya mencorong seperti itu. Nah,
Nah kalau di wadah yang terang biasanya yang ikannya warnanya kuning itu kuningnya kuning-kuning terang seperti itu, kuning-kuning pucat. Nah seperti itulah gambarannya mungkin. Jadi bukan berarti semua ikan gapi nanti diacukan pasti gelap warnanya, enggak seperti itu. Maksudnya itu warnanya itu bisa semakin pekat lah, mungkin bisa dibilang seperti itu. Nah mungkin bisa jadi jawaban bagi teman-teman yang bilang itu mungkin karena pakannya, itu mungkin karena ininya. Kalau sepengalaman saya bisa dibilang enggak, malah arahnya enggak ke pakan sih. Pakan itu lebih cenderung menunjang ke antibodi. Kalau makannya protein tinggi ya nanti sistem imunnya itu kebal, kuat seperti itu. Pertumbuhan badan, nah itu mungkin faktor makanan itu arahnya ke sana. Kalau warna, setelah saya pelihara ikan dari waktu ke waktu sih, warna itu nomor 1 genetik, lalu nomor 2-nya yaitu pemeliharaan, bukan termasuk pakan seperti itu. Kalau pakan tunjangannya itu arahnya ke pertumbuhannya lebih cepat kah, terus antibodi artinya dia lebih kuat kah daya tahan tubuhnya, seperti itu. Kalau makanannya cenderung banyak lemak, tidak seberapa berprotein ya, dia cenderung recovery ketika sakit juga lebih lama. Nah ini ilmu-ilmu yang seperti ini saya sedikit punya basic di bidang gizi, jadi bukan berarti saya ahli gizi, enggak juga. Maksudnya sedikitnya saya mempelajari soal pengaruh makanan kepada makhluk hidup seperti itu, terutama makhluk hidup yang seperti ini, bukan kayak tanaman. Kalau tanaman saya nggak tahu kalau makhluk hidup kalau makhluk hidupnya jenis tanaman. Kalau makhluk hidupnya jenis hayawan ya sedikit atau banyak tahulah. Itu pun hewan-hewan yang memang secara umum, bukan hewan-hewan yang kayak memang tujuan diciptakannya itu memang untuk menyaring kotoran dan lain-lain. Lah itu beda lagi, itu mungkin tidak terlalu berpengaruh soal protein dan lain-lain, karena memang dia diciptakannya aja sudah memang untuk menyaring kotoran-kotoran, atau mungkin untuk ekosistem, umpama kayak ikan makhluk hidup seperti ikan sapu-sapu seperti itu. Nah, itu kan justru yang dimakan tuh rata-rata ya yang kotor-kotor. Nah, yang seperti itu mungkin pembahasannya beda lagi. Nah, yang saya bahas yang ikan-ikan secara umum atau makhluk-makhluk hidup secara umum, ketika dia tinggi protein makanannya ya otomatis nanti ketika dia sakit, atau justru malah dia jarang sakit, tapi ketika amit-amit memang sakit, itu intinya protein itu kan bahan bakar untuk recovery, di mana tempat yang sakit itu nanti pasti beregenerasi, lah itu bahan bakarnya kan protein. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah ini mau kita lanjutkan, kita skip, kita lanjut ke pemeliharaan 1 atau 2 hari berikutnya, seperti itu teman-teman. Nah ini dia teman-teman, setelah saya menunggu beberapa hari, akhirnya tiba waktunya saya menunjukkan bahwa ikannya mulai menunjukkan perubahan warna. Yang dulunya lebih ke putih-putih warnanya, sekarang sudah lebih gelap. Nah, bisa kelihatan, bisa dilihat teman-teman. Nah, ini jadi lebih gelap-gelap tuh warnanya, lebih menghitam. Yang padahal kemarin 90%, teman-teman masih ingat mungkin ya, di video ini kan lanjutan dari video atau sambungan. Nah ini setelah kita tunggu beberapa hari, akhirnya dia menghitam badannya. Jadi memang seperti itu teman-teman. Ini saya sekalian kasih pakan. Di sini saya
saya buat konten ini untuk menunjukkan bahwasanya media pemeliharaan ikan gapi itu sangat berpengaruh kepada warna, pertumbuhan warna ikan gapi seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang juga kemarin, kalau pakan itu pengaruhnya bukan ke warna. Mungkin akan tetap ada pakan tertentu yang dibilang menunjang warna, tapi tanpa dia memperhatikan media, pasti nggak akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Nah, ini juga ada contoh lagi. Ini betina PRTDE, badannya bisa dilihat ya, seberapa hitam dia. Nah, dengan betina PRTDE yang ada di media ini, kayak seberapa hitam ini untuk PRTDE nya. Ya gelap, ya menggelapnya iya, tapi dibilang hitam banget enggak, karena ini medianya putih. Ini pun agak agak gelap badannya ya karena airnya yang hijau. Seandainya dia airnya nggak hijau, malah dia nggak akan segelap ini, seperti itu. Langsung kita kasih saja biar nggak terlalu lama videonya. Nah, warna-warna gold gini akhirnya dia bisa lebih cerah goldnya. Kalau di wadahnya yang gelap ini kan wadahnya sebenarnya nggak gelap, plastiknya juga putih, tapi karena dia sudah membentuk ada beberapa lumut-lumut hijau yang dilihat sekilas mata kita pasti bisa tahu kalau ini medianya jadi sedikit gelap. Nah, ini juga akhirnya dia berpengaruh juga pada warnanya, seperti itu teman-teman. Lah, kenapa saya bilang nggak semua ikan pasti menghitam? Ya contohnya seperti ini, kayak ini albino. Ya memang basicnya dia nggak hitam, ya nggak bakal menghitam dia. Cuma merah-merahnya, warna-warna merahnya di kepalanya itu bisa lebih pekat kalau ditaruh media yang warnanya hitam, backgroundnya hitam. Makanya mungkin teman-teman sadar juga, rata-rata breeder ikan gapi itu memilih background warna hitam. Rata-rata itu bukan artinya semuanya ya. Ya rata-rata ya berarti kebanyakan, atau persentasenya lebih banyak breeder yang memakai background hitam. Bisalah mungkin teman-teman komen, atau teman-teman breeder juga komentar, relate gak yang saya bilang, kalau ternyata media hitam itu lebih bagus di pemeliharaan ikan gapi. Kalau mereka sadar pasti bilang, iya ternyata memang lebih enak pakai background hitam dibanding pakai background warna yang lain. Intinya warna gelap sih, nggak harus hitam. Biru, yang birunya biru gelap juga bisa, atau ungu itu juga bisa. Intinya warna-warna gelap seperti itu. Nah, saya awalnya kan pakai plastik yang apa adanya aja kan. Terus akhirnya setelah saya tahu beberapa media itu kan kayak gini, awalnya hijau terang, terus dia itu membentuk lumut-lumut gini kan, akhirnya jadi gelap. Terus saya lihat ikan yang di tempat gelap itu kok pasti warnanya bisa dark, terus pekat gitu ya. Akhirnya aku penasaran dong, kepengen dong, makanya saya itu bereksperimen sendiri, dan memang sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Jadi saya bicara tentang ikan gapi ini ya memang saya ambil dari pengalaman saya pribadi. Kalau nggak relate kalau yang saya bicarakan itu nggak sama dengan kalian para breeder di luar sana,
umpama teman-teman punya referensi lain, breeder siapa namanya lah, terus nggak relate dengan video saya, ya sudah, karena memang yang saya bicarakan ya berdasar dari pengalaman saya sendiri lah. Kalau breeder yang lain tadi kan juga mungkin juga berdasar dari pengalaman mereka sendiri juga ya, sedangkan pengalaman kita juga berbeda-beda, masing-masing breeder nggak sama, makanya setiap komentarnya atau setiap masukannya atau setiap omongannya bisa berbeda-beda ya, karena memang pengalaman kita berbeda-beda seperti itu teman-teman, dan nggak harus sama, memang semua punya ceritanya masing-masing seperti itu. Ya mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwasanya pemeliharaan ikan gapi itu media sangat menentukan hasil warna dari genetik ikan tersebut. Yang pertama tetap genetik, yang kedua media. Untuk pakannya ya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya pakan itu pengaruhnya arahnya kepada pertumbuhan ikan gapi, seberapa cepat, seberapa gemuk, seberapa dia tahan terhadap penyakit lah, itu pakan pengaruhnya arahnya ke sana kalau pakan. Kalau media arahnya kepada warna ikan gapi tersebut, seperti itu teman-teman. Barangkali ada kritik dan saran, mohon bisa dituliskan di kolom komentar, mari kita diskusikan bersama. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.